Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma iftah li abwaabal ilmi wa nuril qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita masih dapat beribadah kepada-Nya. Atas limpahan rahmat karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan amal-amal saleh. Atas limpahan rahmat karunia-Nya kita masih dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah menjadi amal saleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kajian-kajian keislaman. Materi kita pada malam hari ini, saya hendak menyampaikan tentang hakikat dari doa. Doa umumul ibadah. Doa itu sari artinya ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Harta terbesar yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah doa. Sehingga tidak patut seorang yang beriman merasa fakir hidupnya. Tidak patut orang-orang yang beriman merasa miskin hidupnya. Sementara dia memiliki harta yang tidak terhingga, harta yang tidak bernilai materi apapun, yaitu doa. Doa bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil bisa terwujud. Dia adalah inti daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Secara ta'rif, ada dua macam pengertian tentang doa itu. Yang pertama adalah doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Yang pertama, doa itu diartikan adalah ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan dalam sekalian, itu bagian daripada doa-doa kita. Walaupun kita tidak memanjatkan apa-apa, walaupun kita tidak memohon apa-apa, sholat itu bagian dari doa. Sehingga nama lain secara bahasa pengertian sholat itu adalah doa. Kita puasa itu bagian dari doa kita. Kita bersedekah itu bagian dari doa kita. Doa pun ibadah. Pengertian yang pertama, ibadah apapun yang kita lakukan itu bagian dari doa-doa kita. Yang kedua adalah doa masalah. Doa yang kita panjatkan dalam permohonan kita, dalam hajat-hajat kita, berharap kebaikan dan mohon dihindarkan dari keburukan. Itu namanya doa masalah.
kita punya hajat, punya keinginan, kita sampaikan dalam permohonan kita kepada Allah. Itu adalah masalah. Kita punya harapan, kita punya cita-cita apapun yang menjadi keinginan kita sampaikan kepada Allah. Itu bagian dari doa bermasalah. Dan itu yang paling populer dalam doa pengertian kita. Kita mohon sesuatu, kita minta sesuatu, kita berharap sesuatu kepada Allah. Jangan sekalian orang-orang beriman itu, Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, orang-orang beriman itu hidupnya tidak pernah punya masalah. Ini kalimatnya Rasul. Jika ada kenikmatan, dia bersyukur. Jika ada yang tidak nikmat dalam hidupnya, dia akan sabar. Jika menginginkan sesuatu, dia bertawakal. Rasul mengulang kalimatnya, di mana masalahnya orang yang beriman kata Rasul. Ada yang enak, dia syukur. Ada yang tidak enak, dia sabar. Ingin sesuatu, dia tawakal. Masalahnya di mana kata Rasul? Orang-orang beriman dapat punya masalah. Ada yang tidak enak dalam hidupnya, sabar. Ada kenikmatan, syukur. Berharap sesuatu, doa dan tawakal. Ternyata letak masalah kita adalah di kepala kita. Masalahnya dari sini, bukan di keimanan. Kalau di keimanan kata Rasul, orang beriman hidupnya tidak pernah punya masalah. Apa yang membuat hati ini menjadi tentram? Jawabannya adalah janji. Ketika Allah dan Rasul menjanjikan sesuatu kepada kita, itu yang bikin orang-orang beriman hatinya menjadi tentram dan sekalian. Dan tidak ada ibadah dalam Islam yang tidak dijanjikan sesuatu. Itu nggak ada. Semua dijanjikan. Siapa yang sholatnya berjamaah akan diberikan 27 kelipatan pahala. Janji bukan? Janji. Siapa yang berinfak satu, aku akan ganti 700 kali. Di surat Al-Baqarah, Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Satu benih yang kau keluarkan seperti satu benih yang kau tanam, dia akan tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 buah. 100 kali 7 tangkai, 700. Siapa yang berinfak satu, aku ganti 700. Janji bukan? Janji. Siapa yang hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'u illa jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kata Rasulullah kecuali surga. Janji bukan? Janji. Siapa yang puasa, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, aku ampuni dosanya yang telah lalu. Janji. Siapa yang bangun malam sholat tahajud, asa ayat rabbuka maqaman mahmuda, aku akan angkat derajatnya. Janji. Tidak ada ibadah yang tidak dijanjikan sesuatu. Siapa yang berzikir, hatinya akan tenang. Alam bizikrillah tatma'innul qulub. Janji. Tidak ada yang tidak dijanjikan. Nah, orang-orang beriman, hatinya itu akan penuh dengan janji Allah dan Rasul. Ini yang bikin hati kita damai. Ini yang bikin hati tenteram. Coba kita berempati. Ketika Allah perintahkan Rasul dan sahabatnya untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, kemudian yang menjadi nama Madinah. Coba kita berempati. Sahabat mereka lahir di Mekah, rumahnya di Mekah, keluarganya di Mekah, usahanya di Mekah, ternaknya di Mekah. Kata Allah, hijrah, tinggalkan. Hijrah itu bukan sementara tinggal di Mekah, nanti kembali lagi. Tidak begitu konsep muhajirin. Ketika sampai orang Mekah ke Madinah, orang yang berangkat ini disebut Ansor, orang Madinah disebut muhajirin. Begitu sampai di Madinah, apa yang dilakukan? Dipersaudarakan oleh Rasul. Simpulan saudaranya simpulan, simpulan saudaranya simpulan. Ketika dipersaudarakan, apa kalimat orang muhajirin? Sekarang rumahku rumahmu, hartaku hartamu, kebunku kebunmu, ternakku ternakmu. Coba ya.
Mereka punya rumah suruh tinggal di Mekah. Orang tuanya belum Islam, tinggal. Anaknya belum Islam, dia tinggal. Pasangannya belum Islam, dia tinggal. Dia punya ternak, dia tinggal. Pertanyaannya, bagaimana mungkin logika kita bisa meninggalkan semua itu? Ternyata jawabannya apa? Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul. Ternyata di hati mereka ada janji Allah dan Rasul. Jadi kalau bukan janji Allah, kita nggak sholat maghrib berjamaah sekarang. Kalau tidak dijanjikan sesuatu, kayaknya kita nggak sholat berjamaah. Kalau tidak dijanjikan sesuatu, kita nggak bakal bangun tahajud, berlapar-lapar kita berpuasa. Jika tidak dijanjikan sesuatu, inilah indahnya orang-orang yang beriman, kata Rasulullah. Di kajian kita pada malam hari ini ada satu janji Allah yang akan menambah kebahagiaan hati hamba-hamba yang beriman. Kita lihat materi kita di halaman yang pertama, ayat yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 ini surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Yang nomor 3 surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 186. Yang nomor 2 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah untuk kamu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah untuk kamu. Ini janji. Di Al-Baqarah ada yang lain. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, yang nomor 3. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku ijabah permohonan hamba apabila mereka bermohon kepadaku. Janganlah kamu janji kepada kita Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Jemaah sekalian, saya bertanya satu hal. Ada tak doa bapak dan ibu yang belum dikabulkan Allah? Ada tak doa yang belum dikabulkan Allah? Coba kita baca yang nomor 2. Kalimatnya begini. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah untuk kamu. Ketika Allah berjanji, ditegaskan dalam zatnya itu, inna wa'dallahi haqqo. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar atas janjinya. Di sini Allah janji, berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah. Saya tanya diri saya tanya diri kita, ada nggak doa kita yang belum Allah kabulkan? Jawaban kita ada. Sementara Allah janji, pasti menjawab doa kita. Jangan ada doa yang nggak dijawab. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan. Kajian ini malam hari ini tujuannya adalah kita akan berbaik sangka kepada Allah apapun keadaan itu. Ini ujung materi kita. Kita akan selalu berbaik sangka. Babnya bab doa. Pertanyaan saya pada diri saya, ada nggak doa saya yang belum Allah kabulkan? Ketika jawabannya ada, Allah belum jawab doa saya. Sementara Allah janji pasti akan menjawab doa kita. Nah, ini yang ingin kita sesuaikan. Mana harapan keinginan kita, mana Allah punya rencana untuk menjawab doa kita. Jamaah sekalian, satu hal Rasul bersabda begini, salah satu doa yang tidak akan dikabulkan Allah adalah doa orang yang minta dipercepat. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul doa minta dipercepat itu? Di antara kalian ada yang berkata, kemarin-kemarin aku berdoa sampai sekarang belum nampak dikabulkan. Nah itu doa yang kita dipercepat. Kata Rasul, tidak akan dijawab, tidak akan dikabulkan. Doa itu adalah muhur ibadah, sahur artinya ibadah. Untuk Allah wajib hukumnya dia menjawab doanya. Hadis kutsinya begini, aku malu kepada Allah jika ada hamba yang mengangkat kedua tangan dan memohon sesuatu tapi aku tidak berikan. Kalimatnya, aku malu kepada Allah jika ada hamba mengangkat tangannya tapi aku tidak berikan apa yang dia inginkan. Aku malu. Ini
Ini sebagai sebuah terjemahan akan janji Allah untuk menjawab doa-doa kita. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita suka seringkali mengatur Allah. Iya, seringkali Allah sekarang dengan besok sekarang kan kayak gitu. Kita ingin sesuaikan manusiawinya kita, itu manusiawinya kita dengan apa yang diberikan skemanya oleh Allah lewat Rasul kepada kita. Kita baca hadis yang nomor 4 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atur rahimin illa a'tahu Allah biha ihda salatin." Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberi kepadanya 3 hal. Caranya Allah menjawab. Yang pertama, imma an tu'ajjal lahu da'watuh, Allah akan mengabulkan doanya di dunia. Ini yang pertama, cara Allah mengijabah doa kita. Kata Rasul di hadis ini, 1, Allah akan mengijabah doa kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, poin yang nomor 1 ini sedikitnya ada 4 teori di dalamnya yang sudah disampaikan kepada kita. Yang pertama, doa kita dijawab langsung. Malam ini kita mohon sesuatu, paginya Allah ijabah. Pagi mohon sesuatu, siangnya Allah kabulkan. Siang minta sesuatu, sore hari Allah wujudkan. Sore berharap sesuatu, malam harinya Allah nampakkan harapannya. Jadi yang pertama, doa kita dijawab langsung. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami hal ini, walaupun tidak diucap lisan. Suatu hari, di pagi hari ada keinginan sesuatu di hati kita, ternyata di sore hari keinginan itu Allah wujudkan. Itu namanya doa yang dijawab langsung. Betapa bahagianya hidup ini. Yang paling indah adalah jika doa kita sedang dikabulkan Allah. Ini kalimat hikmah yang pertama. Yang kedua, teori nomor 1 ini, doa kita dijawab tapi ditunda waktunya. Kita berdoa hari ini, ternyata jawabannya apa depan, tetap dijawab di dunia karena Allah janji, "Ud'uni astajib lakum." Jika Allah ingkar terhadap janjinya, kita nggak usah sembah. Apa yang kita sembah Allah yang besar? Allah bakal besar. Yang kedua, teorinya disampaikan, dijawab tapi ditunda waktunya. Kita minta hari ini, ternyata 5 tahun kemudian baru dijawab. Jika Bapak Ibu sekalian, saat ini ada zahratul hayat di dunia, ada bunga kehidupan dunia yang sedang kita rasakan, boleh jadi doa kita 10 tahun lalu sudah tidak. Kita harus yakin itu, sehingga selalu berbiasa kita kepada Allah. Dijawab tapi ditunda waktunya. Kemudian yang ketiga, dijawab Allah di dunia tapi bukan buat kita. Kita minta kebaikan, kita berdoa kebaikan kepada Allah, Allah janji pasti mengijabah doa-doa hamba-Nya. Sampai kita wafat, sampai kita meninggal, belum nampak dikabulkan. Ternyata Allah simpan doa anak-anak kita. Ini yang ketiga. Pertanyaan saya, bahagia nggak kalau doa kita buat anak kita? Ya, oke, saya garis bawahi. Yang keempat, teorinya tidak Allah berikan buat kita, juga tidak buat anak-anak kita. Ternyata Allah siapkan buat cucu-cucu kita. Ini teori yang keempat dari nomor 1 ini. Kalau kabulkan di dunia. Jamaah sekalian, seringnya memberikan sebuah ilustrasi begini. Di sebuah kampung di belakang rumah, halaman belakang rumah kita, ada pohon nangka besar itu. Ketika keluar buah nangka sampai masak di pohon, kita petik buah ini. Begitu kita belah dengan pisau, warnanya oranye sangat menggoda. Begitu kita cicipi,
besar sekali rasanya. Hadirkan di benak kita, kita punya kakek yang menanam benih nangka itu. Dia pupuk, dia siram, dia rawat, dia yang mengurus sampai wafat. Kakek kita tidak merasakan sama sekali buahnya. Kita cucunya tidak pernah menanam, tidak ikut merawat, tidak ikut mengurus, tapi kita yang menikmati buah itu. Boleh jadi jika ada kenikmatan yang kita rasakan saat ini, itu doa kakek kita 100 tahun yang lalu yang sedang Allah dijawab buat kita. Boleh jadi 50 tahun lalu orang tua kita, ibu kita sempat sholat duha, dia memohon kebaikan kepada Allah untuk dirinya dan keturunannya, sampai wafat ibu kita belum dikabulkan. Pas di anak-anaknya baru Allah kabulkan. Boleh jadi kita punya nenek 100 tahun lalu sempat sholat tahajud, nenek kita, dia berdoa minta kebaikan kepada Allah, sampai wafat nenek kita belum diijabah, sampai di anak-anaknya belum diijabah. Pas di cucu-cucunya baru Allah dijabah. Oke, sekali lagi bahagia kalau doa kebaikan yang kita panjatkan belum nampak dijawab buat kita, ternyata Allah simpan buat cucu kita. Bahagia. Oke, kalimat hikmahnya begini Bapak Ibu. Berbahagialah mereka yang doanya belum nampak dikabulkan. Ini kalimat hikmahnya. Berbahagialah mereka yang doanya belum nampak dikabulkan. Jangan-jangan Allah jadikan hadiah buat cucu kita. Bayangkan kalau setiap hari setiap waktu kita mohon kebaikan kepada Allah, kok belum nampak yang kita inginkan, ternyata itu mau diberikan sebagai hadiah buat cucu kita. Oh, dahsyat sekali ketika seorang kakek meninggalkan warisan kebaikan yang sangat hebat buat cucu. Ketika seorang nenek meninggalkan warisan yang sangat luar biasa kebaikan buat cucunya, bahagia sekali. Maka kalimat-kalimatnya sekali lagi, berbahagialah mereka yang doanya belum nampak dikabulkan. Yang pertama, ketika tidak ada hidup ini yang paling indah adalah jika doa kita sedang dikabulkan Allah, itu indah banget. Udah gak ada lawan itu. Ketika doa kita sedang dikabulkan Allah, itu indahnya gak ada lawan, indah banget. Tapi ternyata kajian tauhidnya tak begitu. Ketika doa kita juga belum nampak dikabulkan, kita tetap berbahagia. Karena boleh jadi Allah simpan buat anak kita, tidak pun untuk anak kita, Allah simpan buat cucu kita. Ini teori yang nomor 1. Kemudian teori yang nomor 2, imma ayat dakhirahallahu fil akhirah. Yang nomor 2, Allah akan menyimpan untuknya di akhirat. Masya Allah, Allah janji akan mengijabah doa kita sampai kita meninggal dunia Bapak Ibu. Ternyata belum nampak dikabulkan kita minta dari kebaikan. Sampai di anak-anak kita belum juga mengabulkan. Sampai di cucu kita Allah juga tidak berikan. Ternyata apa? Allah tetap akan jawab buat kita, tapi bentuknya deposito disimpan Allah. Ketika kiamat datang, dibangkitkan dari kubur, kemudian kumpul di suatu tempat bernama mahsyar. Diberikanlah catatan-catatan amal kehidupan untuk kita hisab. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka kata Rasul, tidak ada keadaan yang paling mencekam kecuali ketika hisab di padang mahsyar. Jadi yang mencekam itu bukan amal kubur kata Nabi Muhammad, tapi hisab di padang mahsyar. Ketika semua manusia dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir tertunduk semuanya untuk hisab terhadap dirinya. Fala ansaba bainahum yawma idzin fala yatasaalun. Pada hari itu putus tali nasab wala yatasaalun, dan satu pun di antara manusia tidak ada yang saling bertanya. Saking mencekamnya keadaan ketika itu, semua tertunduk selamat atau tidak hisabnya. Tiba-tiba apa kata Rasul? Ada sesuatu yang mendekati kalian. Kemudian kalian tanya, siapa engkau? Dia jawab, aku doamu yang belum dikabulkan Allah di dunia. Sekarang aku datang untuk menembak amal timbanganmu yang sebelah kanan. Ini jawaban yang kedua.
Aku adalah doamu yang belum dikabulkan Allah di dunia. Sekarang aku datang untuk menambah berat timbanganmu sebelah kanan. Maka kalimat hikmahnya kita mantapkan, berbahagialah yang doanya belum dikabulkan. Pertanyaan saya yang ketiga, Bapak Ibu, mau dikabulkan di dunia, mau dikabulkan di akhirat? Mesti di dunia hasanah, wa fil akhirati itu. Tetapi kajian tauhidnya adalah kita sangat bahagia ketika doa kita dikabulkan. Ketika belum dikabulkan itu tetap bahagia. Ini orang-orang hatinya selalu lapang. Karena Allah janji pasti dijabah, itu janji Allah, nggak mungkin dusta. Tapi caranya ada beberapa poin. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wahimah yasif'anhu minassu'i mithlah. Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisal. Kita minta kebaikan. Kamu jawab karena sudah janji, tapi bentuknya bukan kebaikan yang kita minta, tapi diganti oleh Allah dengan dihindarkan dari keburukan yang semisal. Kalau kita nangkep yang nomor 3 ini, hati kita semakin tenang. Karena kita semakin merasa semua doa kita dikabulkan. Dengan cara apa? Kita dilindungi daripada kejelekan dan keburukan. Itu bagian dari doa kebaikan yang kita minta. Misalnya, ada seorang berdoa, ya Allah, aku minta uang 1 miliar. Karena berdoa nggak usah basa-basi. Kita minta aja gitu. Nggak usah kalimat jadi basa-basi gitu. Serius saja. Allah tadi jawab, tapi bentuknya bukan uang. Dibikin sehat, kita punya warga dulu. Oke. Berikutnya, dia minta 1 miliar, Allah kasih. Dapat uang 1 miliar. Tiba-tiba ada organ tubuhnya yang sakit. Ketika dia berobat ke rumah sakit, diponis dokter dan harus operasi, biayanya 1 miliar. Cara banyak-banyaklah berdoa kebaikan. Lihat ujung hadis ini. Para sahabat lantas berkata, kalau begitu ya Rasul, kami akan memperbanyak doa. Nabi menjawab, Allah lebih banyak mengabulkan doa-doa kalian. Semakin banyak kita berdoa kebaikan, belum apa dikabulkan kita minta, Allah akan menghindarkan kita dari kejelekan dan keburukan. Itu jauh lebih tenang buat hidup kita. Ketika kita dijauhkan dari segala macam kejelekan dan keburukan, dibandingnya kita minta kebaikannya sampai tapi ada keburukan di depan kita. Kita sahabat berkata, kalau begitu ya Rasul, kami akan memperbanyak doa kata sahabat. Apa kata Nabi? Allah lebih banyak mengabulkan daripada permintaan. Dari ayat di atas nomor 1. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu yang butuh kepada Allah, kamunya maha kaya lagi maha terpuji. Antumul fuqara'u ilallah, Bapak Ibu, Allah tidak butuh kita. Kalimat ayatnya gitu. Sekiranya bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul bersama melaksanakan kongres, kemudian mengambil sebuah kesepakatan, yuk sama-sama kita sembah Allah. Bangsa jin, bangsa manusia sepakat menyembah Allah, itu tidak akan menambah ilmunya Allah. Atau hasil kongresnya, hasil muktamarnya, yuk kita sama-sama jangan kita sembah Allah. Jin, manusia sepakat jangan sembah Allah, itu tidak akan mengurangi ilmunya. Jangan, Allah nggak butuh kita. Ayatnya jelas, antumul fuqara'u ilallah, kalian yang butuh Allah, Allahnya nggak butuh. Indahnya apa? Indahnya dia mengatakan, wallahu huwal ghani, aku maha kaya. Sekiranya seluruh makhluknya meminta sesuatu kepada Allah, kemudian semua diberikan, itu tidak akan mengurangi perbedaan Anda. Maka muncul kalimat Al-Hamid.
Hamid, Allahnya Maha terpuji. Apa yang terjadi? Tidak ada kesempatan kecuali kita terus memuji Allah. Dikabulkan sekarang, alhamdulillah. Ditunda juga, alhamdulillah. Untuk anak kita, alhamdulillah. Buat cucu kita, alhamdulillah. Tidak diberikan di dunia juga, alhamdulillah. Karena ternyata diberikan di akhir. Itulah kami, kita selalu memuji Allah. Akhirnya apa? Tidak ada sangka jelek di hati kita kepada Allah. Kita tidak akan berburuk sangka. Dia ada sangka baik. Nah, sangka baik itu yang bikin hati kita tenteram. Oke. Yang D kita lihat. Nah, yang D di bawah sebenarnya ini rahasia ini. Rahasia kalau doa ingin cepat dijawab. Rasul memberikan sebuah tips yang luar biasa kepada kita. Ini buat kita yang hadir saja ya. Jadi vitamin ini, saya nyebutnya ini vitamin buat kita dari Rasul ini, Masya Allah. Ummu Darda qalat, dari Ummu Darda radhiyallahu anha, dia berkata, haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suamiku yaitu Abu Darda menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a li akhihi bi zahril ghaibi qala malakul muwakkalin amin wa laka bi mithli. Siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya di mana yang didoakan tidak ada di situ, maka malaikat yang ditugaskan akan mengucapkan amin walaka bimithli, untukmu juga seperti itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini tips dari Rasul. Kalau doa ingin cepat diijabah, maka jangan berdoa buat diri kita. Doanya buat saudara kita yang semisal dengan apa yang kita inginkan. Malaikat di kanan kiri kita akan berkata amin, untukmu juga seperti itu. Misal kita sakit, sholatnya sambil duduk, sholatnya sambil terbaring. Ketika sakit, sholat tidak kita tinggalkan. Doanya begini, ya Allah sembuhkan sakitku. Kalau doanya begitu pasti dijawab, karena Allah janji. Tapi biasanya jawabannya agak lama. Dia pengen cepat. Kalau pengen cepat, kata Rasul di tips ini, coba kamu terawih, ada tidak kamu punya tetangga yang sedang sakit? Ada tidak kamu punya saudara, punya teman yang sedang sakit? Ketika dapat ada yang sakit, coba kamu bawa nama dia dalam doa. Ya Allah, itu tetanggaku. Sebut saja si fulan namanya. Sakit sudah lama, ya Allah. Sembuhkan sakitnya. Berikan kesehatan yang sempurna. Berikan hikmah setelah sakitnya. Kata malaikat, amin, untukmu juga kesembuhan. Jadi yang bikin cepat itu apa? Yang bikin cepat itu amin, yang malaikat. Kenapa layak sunallah? Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita ucap amin, belum tentu itu langit terbuka. Tapi kalau malaikat yang ucap amin, itu langit terbuka. Layak sunallah ma'amaruhu wa ya'maluna ma'yumaru. Malaikat tidak pernah maksiat. Selalu tunduk taat ibadah menyerah kepada Allah. Sehingga ketika dia berkata amin, untukmu juga kesembuhan, nah itu doa ini. Yang kita doakan belum sembuh, kita sudah sembuh duluan. Yang kedua, kenapa doa buat orang lain cepat diijabah? Karena cenderung lebih ikhlas dibanding kita doa buat diri kita. Kalau doa buat diri kita ada dua kemungkinan. Satu, ketika diijabah kita menjadi riya. Yang kedua, menjadi ujub. Ketika kita doakan orang lain kenapa cepat diijabah? Ada syaratnya. Syaratnya jangan bilang-bilang kepada orang itu. Kalau malam tahajud kita doain tenaga kita, besok pagi kita bilangin dia aja. Atau kita nggak dapat deh, kita WA gitu. Oke, gimana keadaan kamu? Semalam kan sudah aku doakan, udah lagi rianya muncul. Kita sedang mengalami kesulitan, kita berdoa, ya Allah berikan kemudahan kepada
Kalau begitu kalimatnya, biasanya jawabannya agak panjang. Coba kita cari, ada nggak kita punya tetangga yang sedang kesulitan? Ada nggak kita punya teman, saudara yang sedang kesulitan? Ketika ada, curi nama dia dalam doa kita. Ya Allah, ini saudaraku si fulan sedang mengalami kesulitan, berikan kemudahan kepadanya ya Allah. Kata malaikat, amin. Wala bimithli, untuk juga kemudahan. Ini yang indah saudara. Kebayang nggak kalau di komplek ini, rumah yang di sini mendoakan rumah yang di sana, rumah yang di sana mendoakan rumah yang di sana, yang di sana mendoakan rumah yang di sana. Apa yang jadi Allah? Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti aku bukakan itu keberkahan dari langit dan dari bumi buat kampung itu, buat orang itu, buat orang itu, buat bangsa itu. Karena awal kalimatnya walau anna ahlal qura. Qura itu kota. Seandainya penduduk kota itu, nah kalimatnya lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau jadi akan membukakan itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi rahasianya sesuatu yang nampaknya ringan, tapi kalau tak dipahami, orang malas mendoakan orang lain. Maunya buat kita, itu kan harusnya ini. Saya diprotes ibu-ibu di majelis taklim ketika menyampaikan materi. Kata seorang ibu ini, Ustaz, kalau begitu keenakan tetangga itu dong, kita doain terus kayak. Ini kalau saya bilang enakan kita, kenapa? Kan mereka mengaminkan buat kita. Doa kita buat tetangganya disembuhkan karena kita ikhlas mendoakan dia, kemudian kita juga disembuhkan karena mereka mengaminkan buat kita. Ini yang dahsyat. Sehingga Bapak Ibu, ini yang harus dijaga. Jangan sampai kita mendoakan kejelekan buat orang lain, karena malaikat mengaminkan buat kita. Misalnya ada tetangga yang jahat, kita sudah sabar, dia masih jahat terus. Suatu hari jebol juga menjaga gawang kesabarannya, sampai dia ngomong, ya Allah, biar meleduk kompor tetangga itu. Kata malaikat, amin. Wala bimithli, untukmu juga kompor meleduk. Jangan sampai, apalagi orang tua kepada anak, jangan sampai ada yang jelek, yang buruk keluar dari doa-doa kita, diucap lisan ataupun di dalam hati. Khawatirnya pas saat itu malaikat mengaminkan doa waktu yang sedang dijawab doa-doa tersebut, sampai ada kebaikan. Kisah ini kita dapat seorang ibu, suaminya meninggal, anaknya masih kecil, tinggalnya di sekitar Jeddah, dia di Saudi. Anaknya ini seringkali bikin ibunya menangis. Nakalnya anak kecil itu, ibunya sering menangis, hatinya kesel dengan kenakalan anaknya, walaupun masih sebatas kenakalan anaknya. Tiap kali ibunya kesel sambil nangis, dia ngomong, ibu sumpah kamu bila jadi imam Masjidil Haram. Tiap kali kesel ibunya sambil nangis, dia ngomong begitu terus. Itulah Abdurrahman As-Sudais yang sampai sekarang masih mengabdi menjadi imam Masjidil Haram, 2 masjid suci. DKM, ketua DKM itu Abdurrahman As-Sudais, Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah. Kisahnya kayak gitu. Emaknya dulu kesel gara-gara dia kecilnya bandel dalam tanda petik, ya bandel yang wajar sebenarnya anak-anak, tapi dia emaknya kesel kalimatnya begitu. Ibu doain kamu, ibu sumpahin kamu dia jadi imam Masjidil Haram. Kita kalau kesel kalimatnya apa kira-kira? Coba kita buat pendapat yang baik-baik ya. Ayah sumpahin kamu dia jadi menteri agama. Umumnya kalau lagi kesel kan gak keluar yang baik, Pak. Sampai Nabi mengajarkan doa kepada kita, as'aluka kalimatal haqq
abdi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kalau aku lagi marah, biarin yang keluar kalimat yang baik-baik. Sampai Nabi ngajarin doa itu kepada kita. Karena umumnya kalau kita lagi kesal, kalau kita lagi marah, itu yang keluar mesti aja. Jika ada doa yang Nabi ajarkan. Ini rahasianya Bapak Ibu, ya. Ini buat kita aja nih. Kita praktekin buat diri kita biar jadi vitamin gitu. Kalau sudah ngerasain indahnya vitamin ini, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ini vitamin yang Rasul sampaikan kepada kita. Semakin berbahagia orang-orang beriman, semakin lama semakin berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya silahkan nanti dibaca di rumah. Ini materi insya Allah menjadi manfaat buat kita, menjadi tambahan ilmu keyakinan kita. Tujuan satu, hati kita tetap lapang, hati tetap tenang, tetap berbaik sangka kepada Allah. Dan ternyata tidak ada yang tidak bahagia. Dikubur sekarang alhamdulillah, ditunda besok juga alhamdulillah. Tidak buat kita juga alhamdulillah, karena buat anak cucu kita. Atau ditunda sampai di akhirat apalagi. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah tambah keistiqomahan ibadah kita, Allah berikan kesempatan kita menutup hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.